Oke, sahabat jurnalistik, kali ini tiba-tiba muncul berita dari Dewan Pers putuskan wartawan yang diadukan Effendi Ghazali melanggar kode etik. Ini gunanya hanya untuk pembahasan dan pembelajaran bagi sahabat jurnalistik, di mana dalam pemberitaan kita wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, kemudian kode etik dan pedoman media cyber, karena ini menyangkut pemberitaan di media cyber. Seperti apa ulasannya? Mari kita lihat. Ini saya bahas dari liputan6.com yang terbit pada tanggal 17 April pukul 10.04 WIB, di mana dalam pemberitaan ini dengan judulnya Dewan Pers putuskan wartawan yang diadukan Effendi Ghazali melanggar kode etik. Di awal pemberitaannya itu ada foto, sepertinya ini di ruangan Dewan Pers ini, dan teks fotonya Dewan Pers akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR tentang bagaimana mereka harus bersikap untuk menjadi nasib media lebih baik ke depannya. Jadi foto liputan6.com ini. Kemudian dikatakan dalam berita ini, Dewan Pers sudah memberikan rekomendasi kepada wartawan yang diadukan oleh Effendi Ghazali atas dugaan penyalahgunaan profesi wartawan dan upaya pemerasan. Effendi sendiri melaporkan wartawan tersebut pada 29 Maret 2021. Dalam kutipannya, Dewan Pers menerima surat pengaduan dari saudara Effendi Ghazali, selanjutnya disebut pengadu, tertanggal 29 Maret 2021 terhadap media cyber kata.id, selanjutnya disebut teradu, terkait dugaan penyalahgunaan profesi wartawan dan indikasi upaya pemerasan. Demikian dikutip dari nota penyelesaian pengaduan Dewan Pers yang ditandatangani Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Arif Zulkifli, Sabtu 17 April 2021. Jadi di sini liputan6.com mengutip nota penyelesaian pengaduan Dewan Pers. Kutipannya demikian dan dilanjutkan. Dugaan penyalahgunaan profesi dan upaya pemerasan ini menurut Effendi terjadi melalui aplikasi WhatsApp. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi, kata Effendi Ghazali dan pihak teradu pada Kamis 8 April 2021 melalui aplikasi Zoom. Jadi kedua-duanya telah dimintai klarifikasi lewat aplikasi Zoom karena sepertinya karena sekarang dalam kondisi pandemi.
Jadi saat proses klarifikasi, Dewan Pers menemukan bahwa pihak teradu awalnya menghubungi Effendi Ghazali bertanya soal keterkaitannya dengan proyek Bansos. Pihak teradu mengaku ingin klarifikasi soal pernyataan dari tersangka korupsi Bansos. Nah, jadi saat proses klarifikasi itu, Dewan Pers itu menemukan, dan ditemukan di sini. Kemudian pihak teradu menyebut tersangka korupsi Bansos, menyebut nama Effendi Ghazali sebagai salah satu vendor penyedia bansos dengan kuota sebesar 162.250 paket. Effendi menegaskan dirinya tidak pernah punya perusahaan vendor bansos. Kemudian Effendi Ghazali dan pihak teradu bertemu di Taman Mini Indonesia Indah. Effendi Ghazali mengajak temannya berinisial N. Mereka bertemu di Taman Mini Indonesia Indah pada 17 Maret 2021. Di sini dijelaskan ada pertemuan. Dalam pertemuan di Taman Mini tersebut, menurut pihak teradu, difoto dan direkam oleh pengadu, sedangkan teradu tidak memfoto dan merekamnya. Effendi Ghazali menyatakan informasi yang diberikan kepada pihak teradu tidak ingin dikutip kecuali kalau Effendi Ghazali datang ke kantor pihak teradu. Pihak teradu menginformasikan kepada Effendi melalui N bahwa nama Effendi muncul di 2 tahap bansos, tahap 8 dan 12 yang kontraknya senilai 60 miliar. Terkait informasi ini, pihak teradu melalui N meminta saran judul berita kepada Effendi. Jadi dalam klarifikasinya, pihak teradu menjelaskan permintaan saran judul berita itu dilakukannya karena masih terpengaruh kebiasaan cara kerja kehumasan di sebuah kementerian yang belum lama ditinggalkannya. Jadi teradu tidak menjabarkan lebih detail tugas kehumasan yang menurutnya dapat membuat informasi negatif tentang seseorang termasuk Effendi menjadi informasi positif di media. Jadi pihak teradu ini rupanya pernah bekerja di bagian kehumasan salah satu kementerian ini. Pihak teradu ini pernah bekerja gitu. Jadi dalam proses komunikasi antara Effendi dan pihak teradu tidak ditemukan adanya pembicaraan tentang nilai imbalan terkait jasa kehumasan. Jadi di sini tidak ada, dalam pertemuan itu tidak ditemukan adanya pembicaraan tentang nilai imbalan terkait jasa kehumasan. Dewan Pers pun telah memutuskan bahwa wartawan yang diadukan Effendi Ghazali melanggar pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak independen. Wartawan teradu mengakui meminta saran pembuatan judul berita kepada pengadu melalui staf pengadu terkait informasi tentang pengadu yang diperolehnya untuk dijadikan berita di media teradu. Jadi Dewan Pers memutuskan wartawan yang diadukan Effendi Ghazali ini melanggar pasal 1 karena tidak independen. Teradu mencampurkan antara tugas jurnalistik dan tugas kehumasan. Di antaranya dengan menawarkan kepada pengadu cara untuk membuat informasi tentang pengadu tidak menyebar luas. Nah, maka terbukti melanggar kode etik. Teradu melanggar pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran penyalahgunaan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi itu menjadi pengetahuan umum. Teradu mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperolehnya dengan meminta saran pembuatan judul beritanya kepada pengadu dan menyatakan kepada pengadu bahwa teradu mampu membuat informasi negatif tentang pengadu tidak menyebar luas. Nah, jadi di sini ada semacam mengambil keuntungan pribadi kalau menurut Dewan Pers ini. Kemudian teradu juga mematuhi amanat pasal 7 Kode Etik Jurnalistik karena mengikuti kesepakatan off the record dengan pengadu. Penafsiran off the record adalah segala informasi atau data dari
narasumber yang tidak boleh didiskusikan atau diberitakan. Di sini teradu mematuhi nih pasal 7. Teradu tidak mengambil gambar atau merekam pembicaraan dalam pertemuan dengan pengadu di Taman Mini Indonesia Indah pada 17 Maret 2021, serta tidak memberitakan atau menyiarkan informasi yang diperoleh dari pengadu di media teradu. Atas dasar tersebut, Dewan Pers merekomendasikan teradu dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Cyber. Maka ini rekomendasinya salah satu, teradu ini dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman kepada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Cyber. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran, tidak hanya untuk kasus yang teradu saja yang terjadi sekarang ini, mungkin untuk kita semua termasuk saya sendiri, kalangan jurnalistik, kita memang harus berpedoman kepada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Cyber, ya kalau kita kebetulan media cyber. Ini sudah menjadi semacam pelajaran. Kemudian wartawan teradu tidak mengulangi perbuatannya dan mengikuti uji kompetensi wartawan dengan jenjang kompetensi sesuai tingkat posisinya di redaksi teradu. Jadi di sini Dewan Pers juga merekomendasikan wartawan yang melanggar kode etik itu tidak mengulangi lagi, dan wajib teradu tidak mengulangi perbuatannya dan mengikuti uji kompetensi wartawan dengan jenjang kompetensi sesuai tingkat posisinya di redaksi tertentu. Jadi mungkin Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi ini menemukan juga tentang wartawan ini, kita tidak tahu sudah uji kompetensi atau belum, tapi di sini salah satu rekomendasinya itu meminta wartawan tersebut untuk mengikuti uji kompetensi. Maka ini adalah salah satu jawaban mengapa kita harus mengikuti uji kompetensi tersebut. Sekarang mungkin ada oknum atau pihak-pihak tertentu yang sangat alergi apabila dikatakan kalimat uji kompetensi wartawan atau UKW, mereka langsung bereaksi. Ini salah satu sebabnya mengapa Dewan Pers meminta agar wartawan mengikuti uji kompetensi sesuai jenjang di tempat redaksi bekerja. Kalau dia memang wartawan muda, ikuti jenjang yang muda. Kalau media, ikuti media. Dan kalau utama, ya ikuti utama. Kalau sekarang harus berjenjang, tidak boleh langsung utama, dari muda, media, dan utama. Kemudian teradu segera menyelesaikan proses pendataan atau verifikasi perusahaan pers ke Dewan Pers selambat-lambatnya 6 bulan setelah terbitnya surat penyelesaian pengaduan ini. Nama penanggung jawab wajib dicantumkan pada susunan redaksi teradu sesuai amanat pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers. Jadi di sini kita harus mencantumkan nama penanggung jawab berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers. Jadi tidak sembarangan kalau seandainya media kita tidak mencantumkan penanggung jawab, itu nanti oleh Dewan Pers akan menjadi permasalahan. Lalu apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh teradu, Dewan Pers mempertimbangkan tidak akan menangani perkara yang melibatkan teradu sehingga pihak yang merasa dirugikan
oleh pemberitaan atau kegiatan jurnalistik, teradu dapat langsung menempuh proses hukum tanpa melalui Dewan Pers. Jadi kalau seperti ini, jika rekomendasi tidak dilaksanakan oleh teradu, Dewan Pers tidak akan Dewan Pers mempertimbangkan tidak akan menangani perkara yang melibatkan teradu. Berarti Dewan Pers sudah lepas tangan, dan kalau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau kegiatan jurnalistik dapat langsung menempuh proses hukum tanpa melalui Dewan Pers. Ibaratnya seperti ini, kalau sudah ada rekomendasi dari Dewan Pers, jika tidak dilaksanakan, maka nanti teradu pihak yang mengadu atau semuanya prosesnya sudah bisa melalui proses hukum. Berarti ini melalui kepolisian. Kalau sudah melalui kepolisian, tentu kemungkinan, karena ini media cyber, ini bisa-bisa saja nanti karena sudah melanggar kode etik, tentu saja yang bersangkutan nanti bisa diproses sesuai hukum yang berlaku, dan ya bisa-bisa saja ada ancaman pidana setelah itu. Ya kalau rekomendasinya tidak dilaksanakan. Jadi masih beruntung Dewan Pers masih mempertimbangkan perkara ini, jadi melibatkan yang teradu dan yang mengadukan, dan masih bisa menjadi pertimbangan semua pihak. Kemudian sekali lagi saya tegaskan, konten ini hanya untuk pembelajaran bagi kita semua, termasuk saya pribadi, kalangan jurnalistik dan juga kalangan mahasiswa. Ini semacam perkara atau sesuatu kejadian yang menarik untuk dibahas untuk kebaikan. Demikian, tetap patuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Cyber. Oke?